tingkat kepuasan masyarakat Ya. terhadap DPR itu Ya. masih sangat rendah. Ya. Itu karena apa, Kak? Menurut Kak Eman Oleh karena itu setiap apa yang disampaikan oleh masyarakat dalam segmen apapun, kita juga kalau memang itu benar kita harus terima. Syuting ini masih Agustus ini. Nah, kemarin baru selesai upacara bendera yang saya agak lirik sedikit. Kenapa hanya Kak Eman seorang anggota DPR yang hadir pada saat upacara bendera? Kenapa kemana anggota DPR lain? Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Oke, minum Kak, silakan. Nah, hari ini kita kembali podcast lagi. Hari ini di sebelah saya sudah ada salah satu anggota DPR, Wakil Ketua DPRD Kota Palu, Kakanda Herman Lakwana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, apa kabar Kak? Kabar baik, alhamdulillah, sehat. Kasih keras sedikit suara Kak? Ya. Kira biasa mic ini kan mic murah, jadi agak aneh gitu. Kesibukan sekarang? Sudah bagus, mantap. Saraba Channel. Kesibukan sekarang apa ini Kak? Ya, aktivitas biasa selaku anggota DPR Kota Palu melaksanakan fungsi-fungsi kedewanan. Fungsi kedewanan ya. Ya. Terus Kak, ini kan Kakak Wakil Ketua DPRD. Ya. Wakil Ketua DPRD ini sebenarnya apa sebenarnya kelebihannya dibanding anggota DPR lain? Sebetulnya itu kita sebagai anggota DPR Kota Palu itu tidak ada antara atasan dan bawahan. Oke. Semua sama prinsipnya. Sebagai anggota DPRD Kota Palu, hanya mungkin peran yang agak berbeda sedikit. Peran. Ya. Peran seperti apa Kak? Ya misalnya mengkoordinir Oke. hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas kedewanan. Oke. Misalnya fungsi pengawasan, Oke. fungsi budgeting, Oke. dan fungsi pembuat perda. Oke. Nah, terus Kak, ini kan kalau Wakil Ketua DPRD berarti dia sudah tidak lagi menjadi anggota komisi atau masih? Itu tidak lagi, dia hanya mengkoordinir komisi. Misalnya kita di DPRD Kota Palu pada saat ini semenjak tadi dilantiknya Pak Armin selaku Ketua DPRD Kota Palu, Betul. beliau itu mengambil satu kebijakan, beliau mengkoordinir komisi C. Komisi C. Saya diberikan tugas mengkoordinir komisi B. Oke. Dan Pak Rizal Pak itu diberikan kewenangan untuk mengkoordinir komisi Komisi A. Oke. Tapi berarti bukan lagi menjadi anggota komisi. Tidak lagi menjadi anggota komisi. Kan begini nggak? Saya agak bingung ini. Jadi anggota kalau dia di komisi kan tentu dia mitra dengan pemerintah, Dengan OPD. dengan OPD Ya. dinas terkait dan Dinas tadi dinas apa dia Ya. tergantung komisinya. Ya. Nah berarti kalau kakak tidak di komisi agak kurang kuat ini untuk apa istilahnya kayak misalnya menitip anggaran Ya. di dinas-dinas terkait dan lain-lain. Karena kakak bukan anggota komisi atau gimana Kak? Karena fungsi penganggaran sebetulnya itu Oke. bukan ada di komisi. Oke. Itu ada di namanya Badan Anggaran. Banggar. Oke. Banggar Beranggaran itu yang notabene pimpinannya adalah pimpinan Banggar itu adalah pimpinan DPRD Oh iya. Secara otomatis. secara otomatis. Oke. Jadi tidak di situ dianggarkan pada saat Ya. Banggar. Tapi tetap misalnya dilakukan proses Pembahasan itu diawali dari komisi-komisi sesuai dengan OPD atau dinas terkait. Oke. Lalu Setelah, habis iya. itu Lantas itu ke badan anggaran. setelah itu dibahas di Badan anggaran, ya. baru diparipurnakan. Baru diparipurnakan. Ya. Saya agak tahu-tahu Iya, bisa lah iya, saya iya. jadi anggota DPR. Terus Kak, saya pengen tanya yang lain ini Kak. Terus Kakak dapil mana ini? Saya dapil Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Mantikulore. Mantikulore. Ya. Nanti tunggu ini sekedar informasi. Kenapa saya panggil Kak Eman? Saya sudah akrab Ya. dengan beliau, jadi saya tidak perlu lagi panggil Pak Eman. Pak Eman. Ya, Saya Ustaz. karena saya akrab dengan Kak Eman. Nah, terus mungkin juga masyarakat harus tahu ini Kak. Ya. Sudah berapa tahun Kakak menjabat sebagai anggota DPR? Dari 2019 kan? Saya itu menjadi anggota DPR pertama itu periode 2009-2014. 2009-2014. Periode pertama. Lantas pemilu 2014 sampai 2019 itu tidak terpilih. Tidak terpilih. Istirahat. Lantas maju lagi menjadi caleg. Periode berikutnya alhamdulillah terpilih ya ini 2019, insya Allah 2024. Di dapil yang sama? Dapil yang sama. Oke. Nah, ini juga perlu masyarakat tahu karena kan masyarakat ini selalu bingung apa sebenarnya kerja-kerja DPR. Nah, mungkin Kakak bisa jelaskan di Palu Timur dan Mantikulore apa semua yang Bapak Kak Eman sudah perjuangkan. Artinya itu kan begini, itu tergantung kemampuan dan karakter masing-masing anggota DPRD. Misalnya kalau kita yang peka terhadap misalnya
aspirasi di tingkat masyarakat, ya kita turun langsung ke sana. Nah, kita di DPRD itu kan ada namanya penitipan program. Misalnya kita itu kan reses. Reses itu kan namanya menyerap aspirasi apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dalam 1 tahun itu kita 3 kali reses. Catur bulan 1, catur bulan 2, dan catur bulan 3. Nah, di situ kita turun reses, banyak aspirasi yang berkembang. Misalnya soal pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain. Mungkin juga ada kegiatan-kegiatan aspirasi, misalnya sosial, misalnya pembangunan masjid, panti-panti asuhan. Nah, kita harus turun apa yang menjadi aspirasi mereka, itu yang harus kita tampung itu sebagai namanya pokok-pokok pikiran, itu sesuai dengan aturan. Bahwa pokir itu untuk kita bawa ke tingkat badan anggaran yang dimasukkan dalam SIPD. Terus itu yang menjadi pokir kita dan insya Allah harus dikomunikasikan dengan pihak eksekutif, yaitu dalam hal itu APD untuk kita programkan bersama-sama. Gitu. Berarti sudah ada program yang jalan? Ya, kalau saya itu ya sudah. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit ke ya, apa misalnya program pembangunan jalan di daerah Palu Timur dan Mantiklore. Terus misalnya drainase itu juga sudah ada. Di bagian mana? Jalan apa? Biar masyarakat tahu ini. Biasa masyarakat babong. Drainase itu di Jalan Tembolo Tutu juga. Terus jalan itu, jalan pembangunan jalan kawasan itu di daerah Dayudara, Kelurahan Talise ya. Terus pembangunan jalan itu di daerah Lolu Selatan. Pembangunan jalan perjuangan di daerah Tondo. Sudah banyak. Tidak usah lagi ditanya. Sudah banyak. Banyak lah. Jadi jangan nanti orang-orang menganggap bahwa anggota DPR tidak ada kerja. Cuma tidur. atau 3D. Apa 3D? Duduk, diam, duit. Luar biasa. Masih banyak anggota-anggota dewan yang baik. Tapi kalau memang ada yang seperti itu ya mungkin itu oknum personal seseorang. Betul, bukan lembaganya. Betul, saya sepakat. Itu kan image masyarakat kan silahkan. Betul. Nah, ada kemarin juga yang berkembang yang menurut informasi bahwa DPR sedang bikin buku atau sudah selesai bikin buku. Itu memang itu program dari kesekretariatan berkaitan dengan semacam profil anggota dewan dan itu memang dimungkinkan. Termasuk dengan kerja-kerjanya itu ada. Tapi itu urgensinya apa, Kak? Apakah itu kan buang anggaran juga, mohon maaf ini. Iya. Saya yakin tidak kan kita dalam rangka pemberdayaan anggota DPRD kan kita harus juga memperkenalkan diri, juga kita harus tahu apa profil dari masing-masing anggota dewan bersangkutan. Betul. Sehingga masyarakat bisa menilai anggota dewan ini punya kapasitas tidak, kapabel tidak gitu. Jadi ada portofolio anggota DPR. Itu dibagikan apa dibeli atau bagaimana? Itu tidak dibeli hanya untuk kebutuhan internal saja. Masing-masing anggota dewan juga kebutuhan untuk sekretariat. Kepustakaan lah gitu. Jadi ada portofolionya anggota DPR. Karena menurut saya nggak mau maaf ini kan kita masyarakat biasa ini. Menurut saya itu belum terlalu urgent lah. Masih banyak hal-hal yang bisa dikerjakan ketimbang harus pakai bikin buku untuk membuat profil seorang anggota DPR. Padahal kan ada sudah media sosial nih. Izin ini Kak, tapi artinya itu juga tidak salah juga. Siap Kak. Cuma dalam hal ini kan sepanjang itu dimungkinkan dan anggarannya juga tidak terlalu besar, saya pikir sah-sah saja gitu kan. Ya, jumlahnya juga tidak banyak sesuai dengan kebutuhan. Nah, fungsi daripada DPR kan pengawasan ini Kak. Pengawasan. Cuman mohon maaf ini Kak, saya melihat enak ini, kritik Saya melihat anggota DPR Kota Palu kurang bersuara kalau kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut sebagian orang kayaknya ini tidak pro ke masyarakat. Anggota DPR kayaknya kurang bersuara nih. Misalnya soal izin ini Kak, soal retribusi sampah misalnya. Apa lagi mungkin apa kemarin ya? Listrik. Iya. Tapi saya yakin tidak juga karena kita dalam pertemuan pembahasan di DPRD Kota Palu itu banyak masukan teman-teman yang sangat vokal juga menyampaikan itu, mengkritisi. Bahkan juga di dalam reses kami menyampaikan bahwa sesungguhnya memang kalau kita ingin membangun ke depan, ya saya yakin harus butuh
pengorbanan. Oleh karena itu berkaitan dengan distribusi sampah dan misalnya pembayaran listrik serta parkir itu juga sebenarnya, tapi kalau sepanjang itu dimungkinkan dan tidak terlalu memberatkan masyarakat, saya pikir silakan, dan itu banyak disuarakan oleh teman-teman anggota DPRD dalam setiap pertemuan baik di komisi maupun di rapat rapat badan anggaran gitu. Karena pansus. Berarti mungkin kritikan dari anggota DPR ini mungkin tidak muncul di publik karena mungkin tidak sempat tidak sempat diangkat di media dan lain-lain. Karena terus terang Kak, DPR Kota ini menurut saya, maaf ini ada humasnya juga ini. Belum ada YouTube-nya, belum ada Instagram-nya, tahu ada tidak? Instagram ada tapi YouTube-nya tidak ada. Jadi kayak izinin Kak masukan sedikit. Kayak di DPR RI itu kan ada YouTube DPR RI. Jadi setiap rapat RDP di live secara langsung. Jadi kita bisa turut mengawasi. DPR Kota apakah akan begitu nanti? Sekarang begini kan, kebetulan memang kemarin kita kan tergantung pimpinan yang membidangi itu. Misalnya dalam hal ini Kasubag Humas. Nah, kemarin kan saya sempat juga mengkritisi. Coba kalian itu harus selalu update. Nah, pada saat ini kepemimpinan Kasubagnya si Pak Nandar itu saya pikir dan staf-staf yang sekarang ini sudah sangat baik, update, dan setiap kegiatan pimpinan maupun anggota dewan yang lain itu dibuang di media sosial. Dilemparkan di media sosial untuk sebagai pengetahuan publik itu. Betul. Termasuk dengan bermitra dengan Saraba Channel gitu. Luar biasa. Salah satunya. DPR Kota luar biasa, humasnya luar biasa. Ini kalau tidak dibayar juga saya mau potis. Artinya sepanjang hak kita itu sudah aturan dan masalah. Terus Kak, ini kan kalau kita bicara soal politik, lalu bicara soal anggota DPR di 2024 ini Kak, akan banyak pesaing muda ini. Anak-anak muda sudah mulai masuk ke ranah-ranah politik dan ingin menduduki kursi legislatif. Menurut Kakak ini kemajuan apa kemunduran? Kemajuan. Justru itu sangat baik. Karena apa? Dalam proses alam demokrasi seperti sekarang ini era milenial. Jadi kita mungkin pimpinan partai di masing-masing partai politik itu harus terbuka dengan membukanya ruang-ruang untuk generasi muda. Karena sekarang memang dunia maya ini sudah milik generasi muda itu. Betul. Nah, kalau misalnya kita pimpinan partai politik sangat tertutup dengan pola-pola lama, saya yakin masyarakat atau pemuda itu akan menjauhi. Jadi sangat baik. Jadi partai politik juga harus mulai membuka diri. Harus membuka diri, seperti itu. Partai politik orang tua semua isinya orang tua semua ya. Jangan tapi Kak begini, persoalan kalau misalnya anggota DPR muda, biasa kan darah panas Kak. Darah panas, jadi belum bisa mengkontrol emosi. Apakah itu baik juga? Tidak masalah, kan nanti di dalam ketika kita dilantik menjadi anggota dewan kan nanti ada namanya mungkin pembekalan seperti itu tentang aturan. Biar kita panas, hati tetap dingin, tapi kan kita dalam koridor aturan, toh. Karena itu, tapi mungkin ada kejadian di tempat-tempat lain, mungkin ada yang berkelahi itu kan cuma ekses sebagian kecil dari proses teman-teman generasi muda untuk berdemokrasi. Ada juga yang tidak lagi muda tapi tetap panas. Kemarin kan ada sempat beritanya juga ini, kepala OPD dengan salah satu anggota DPR ini. Hampir bersih tegang. Itu sebenarnya cuma miscommunication. Artinya ini saya tidak berada pada kedua sisi yang saling membenarkan. Mungkin menurut teman kita DPR mungkin benar, menurut juga teman kita yang di eksekutif benar. Tapi saya menengahi itu bahwa semuanya ini apa yang kita lakukan sangat mengkritisi dan sangat berapi-api. Endingnya adalah bagaimana kita memperjuangkan kesejahteraan rakyat Kota Palu. Tepuk tangan, luar biasa. Itu sebenarnya. Mungkin Keselio mengucapkan, tapi saya selaku waktu itu PLT Ketua DPR Kota Palu sudah mengucapkan mohon maaf kepada kedua belah pihak yang sempat. Karena biasa DPR biasa memang bakal guys. Jadi saya agak bingung, DPR ini tempat mengadu gagasan atau mengadu otot. Jadi saya agak bingung. Sebetulnya mengadu gagasan. Itu kan ekses kecil saja dari sebuah perjuangan gitu. Oke. Terus Kakak melihat DPR ini kan mohon maaf ini Kak. DPR ini kan tingkat kepuasan masyarakat terhadap DPR ini masih sangat rendah. Itu karena apa Kak menurut Kaiman tersendiri? Itulah saya katakan tadi, di samping karakter juga sumber daya manusia. Karena itu kami juga sebagai anggota DPRD juga harus menerima kritikan dan saran. Oleh karena itu setiap apa yang disampaikan oleh masyarakat dalam segmen apapun, kita juga kalau memang itu benar kita harus terima. Kita tidak bisa misalnya harus ngotot kita benar, tidak. Itu kan kembali ke personal kita masing-masing. Alhamdulillah saya selama ini juga
pernah memimpin Partai Golkar, pernah memimpin juga walaupun hanya wakil ketua di DPRD Kota Palu dan dengan organisasi pemuda yang lain. Ya alhamdulillah saya memimpin itu dengan satu kemanusiaan gitu dan persahabatan. Betul. Itu yang paling penting dalam memimpin sebuah roda organisasi. Ya. Nah, Kak, ini agak menarik ini, Kak. Karena Kakak bilang Kakak anggota DPR dari 2009 ke 2014. Lalu 2014 tidak terpilih. 2019 terpilih lagi. Berarti ada karakter pemilih yang berubah. Atau strategi yang harus berubah setiap periode. Iya, bisa iya, bisa tidak. Tapi ketika juga saya berjuang waktu itu 2014 2019 belum jadi, saya anggap saya sudah sangat bekerja keras. Tapi saya kembali lagi begitu tangan-tangan Tuhan. Karena kalau saya melihat itu berarti ada strategi yang mungkin Kakak pakai sama tapi di tahun yang berbeda itu sudah tidak berlaku. Iya, bisa iya bisa tidak, karena mungkin ini kan proses pencitraan diri. Apa yang menjadi keinginan rakyat harus kita sahuti. Mungkin ada yang mungkin kecewa, itu kan sah-sah saja. Kita manusia juga harus banyak kehilapan gitu. Tapi kalau mau lihat volume kerja saya juga sangat luar biasa. Cuma mau di apa? Tapi waktu itu kan saya tidak terpilih, bukan berarti ranking bawah. Dalam kami 2 anggota DPRD yang jadi di Palu Timur Mantikulore, saya ranking 3. Jadi tidak buruk-buruk amat. Ya beda sedikit lah. Cuma mungkin garis-garis tangan mereka waktu itu bagus lah gitu. Betul. Nah, ada sedikit yang agak aneh ini, Kak. Agak aneh menurut saya. Biasanya, ini kan kita syuting ini masih Agustus ini. Nah, kemarin baru selesai upacara bendera. Yang saya agak lirik sedikit, kenapa hanya Kak Iman seorang anggota DPR yang hadir pada saat upacara bendera? Kemana anggota DPR lain? Sebetulnya itu waktu itu berkaitan dengan hampir sebagian anggota DPRD Kota Palu itu memang yang pansus di luar kota. Ya, Jakarta dan Bogor kalau nggak salah. Itu di dinas, tapi mungkin ada sebagian kecil teman-teman yang saya tidak tahu alasan apa sehingga mereka tidak hadir. Karena apa? Walaupun saya sebagai pimpinan DPRD Kota Palu waktu itu, PLT, tapi kan ada hak-hak juga hak asasi mereka untuk hadir tidak. Tapi saya sudah menghimbau juga, kita sebagai warga negara yang baik, 17 Agustus ini setahun sekali, seyogianya kita harus hadir. Tapi kalau mereka tidak hadir, mungkin mempunyai alasan yang berbeda dengan saya, mungkin aktivitas yang lain, ya silakan sah-sah saja. Tapi kalau saya, alhamdulillah, insya Allah selalu hadir. Luar biasa. Tapi itu jadi kritikan juga kan menurut saya. Kenapa pada saat diberangkatkan anggota DPR Pansus ini pada saat 17 Agustus, kenapa tidak menunggu? Itu tidak dari awal. Artinya mereka berangkat itu 6 hari kerja, diakhiri dengan tanggal 16 Agustus. 16 Agustus sebetulnya. Nah, cuma mungkin hitungan-hitungan gimana ya. Soal mereka nambah itu kan itu teknis sudah kayak. Tapi yang pasti saya selaku pimpinan DPRD itu mempunyai niat yang baik supaya semua rekan-rekan anggota DPRD itu harus hadir. Adapun kalau tidak hadir kan masing-masing anggota kan punya aktivitas mungkin siapa tahu yang di luar jangkauan kita sebagai pimpinan DPRD Kota Palu. Tapi kan pada akhirnya DPR harus menerima publik menilai bahwa tidak connect ini antara eksekutif dan legislatif. Bisa jadi. Bisa jadi itu silakan. Nanti masyarakat yang menilai seperti apa itu kita ya terima saja lah. Kalau memang ada pilihan seperti itu. Tapi kakak melihat DPRD kota ini kira-kira bagaimana strategi? Kakak kan sebagai pimpinan ini harusnya tanggung jawabnya Kak Eman juga ini untuk membranding DPR ini tidak lagi menjadi bulian kepada masyarakat. DPR ini kerjanya cuma tidur. Apa strategi Kak Eman supaya anggota DPRD ini tidak lagi dianggap seperti itu, Kak? Artinya begini, dalam rangka harus kita pembenahan diri. Misalnya kan kita setiap 1 tahun itu kan ada namanya diklat-diklat pemutuan. Nah itu kan semua. Kalau kita mempunyai sumber daya, saya yakin dan percaya bahwa apa yang menjadi program pemerintah juga itu kita sangat paham. Gitu. Baru yang kedua adalah misalnya kita dalam rangka tugas-tugas kedewanan ya kita harus mengatur jadwal yang harus sesuai dengan hasil dari badan musyawarah. Sehingga jadwal yang kita sudah susun itu tidak bisa lepas dari itu. Kita sudah tahapan-tahapannya. Misalnya pembahasan jadwal badan musyawarah ini kan atas
inisiasi DPRD Kota Palu atau TAPD Kota Palu dan Wali Kota. Kalau kita sudah sinergi, ada tahapan-tahapan jadwal itu harus kita lakukan dan tidak bisa kita tinggalkan. Makanya saya selaku pimpinan DPRD Kota Palu itu, kalau sudah ada jadwal siapa yang ada dalam misalnya jadwal Bamus, terus ada yang komisi, terus ada misalnya pansus, ya nama-nama siapa yang ada dalam itu harus tetap hadir. Saya tidak akan berangkatkan. Sehingga mereka bertanggung jawab atas tugas-tugas yang mereka lakukan. Betul. Tapi tidak bisa juga KM perintah karena sama-sama dipilih sama-sama, rakyat. iya. Itu juga susahnya. Makanya DPR itu saya katakan tadi di awal bukan perintah tapi koordinasi. Iya. Betul kan? Ya, karena apa? Kami pimpinan tapi mereka anggota fraksi, fraksi dari partai yang partai lain. Iya, jadi tapi kita diikat oleh tata tertib DPRD Kota Palu dan peraturan lainnya. Betul. Sejauh ini kalau kakak melihat anggota DPR yang sekarang duduk ini rajin-rajin dah. Ya, saya melihat itu juga makanya saya katakan tadi masyarakat silakan menilai. Tapi alhamdulillah selama ini tetap hadir. Cuma mungkin ada range waktu yang agak terlama sedikit ya. Memang DPD namanya lembaga politik seperti itu. Betul. Karena tidak sistem komando. Betul. Tapi saya pahami memang itu satu problem sebetulnya. Kalau kita misalnya waktu tertunda beberapa menit, ya itu juga sebenarnya mengganggu. Tapi ya mau diapa, sudah seperti itu kan. Betul. Tapi harus kita perbaiki lah, insyaallah. Nah, Kak, ini ada juga pertanyaan dari netizen. Kebetulan saya tadi juga kasih flyer, lalu ada fotonya Kak Eman. Nah, ada yang tanya. Silakan Kak, minum dulu Kak. Minum. Buat semakin panas pembahasan. Nah, ini M. Arya Gading. Kegiatan sehari-hari anggota DPR itu apa sebenarnya? Kegiatan sehari-hari. Kita kembali ke tugas. Jangan cuma di warung. Iya. Tugas DPR. Itu kan ada namanya tugasnya pengawasan. Saya katakan tadi. Yang kedua adalah penganggaran atau budgeting. Yang ketiga adalah membahas perda. Nah, kita itu kan jam kerja kita kan jam 10. Karena itu kita tidak bisa disamakan dengan PNS. Karena PNS itu kan harus apel. Kita kan tidak memang sudah seperti itu. Ketika jam 10 jadwal acara ya kita bahas. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dimasukkan oleh pemerintah daerah Kota Palu berkaitan dengan misalnya usulan perda, ya kita bahas, dijadwalkan. Makanya kita itu berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Gitu. Agak aneh juga kalau anggota DPR pagi-pagi sudah di kantor. Bukan kerja. Jadi kalau ada anggota DPRD misalnya jam 9, hampir jam 10 di warkop yang wajar saja. Karena kita di samping juga refreshing juga menyerap aspirasi yang ada di warkop. Karena warkop itu kan multi informasi gitu. Ada semua gitu. Jadi kalau mau dikatakan kerja ya tidak ketiga fungsi itu sebetulnya. Betul. Nah, ini Kak, saya mau tanya, Kak Eman selaku PLT kemarin, Ketua DPR, sekarang sudah Wakil Ketua DPRD Kota Palu, lalu kemudian memilih Saraba Channel untuk menjadi mitra, untuk menginformasikan kerja-kerja DPR, apa semua giat-giatnya itu kenapa Kak? Karena memang saya melihat Saraba Channel ini sangat potensial. Karena setiap saya buka FB dan Instagram ada semua. Nah, saya katakan mengapa tidak kita kerjasama dengan Saraba Channel karena ini memang produk anak-anak muda yang potensial, luar biasa, yang brilian. Karena apa? Jika kita bandingkan dengan mungkin anak-anak muda yang lain yang di pinggir jalan semua dengan membuat kegiatan-kegiatan yang tidak potensial, dengan saya melihat di bawah bimbingan Dinda Arif ini dan teman-teman semua ini, insya Allah apa yang kita bisa komunikasikan menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk kerja-kerja DPRD Kota Palu dan juga masyarakat, sehingga juga salah satu pengontrol kontrol sosial terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah Kota Palu. Betul. Ya. Tapi saya terima kasih sekali nih Kak, karena Kak Eman sudah mau memberikan ruang kepada Saraba Channel untuk bisa podcast dengan Saraba Channel, dengan DPR, dan semoga ke depan Saraba Channel bisa dapat pokir lah dari. Bisa lah. Namanya pokir itu kan tidak haram, halal. Karena itu memang diamanatkan oleh undang-undang. Kalau memang itu ada ruang-ruang dengan kondisi pemuda-pemuda yang sangat progresif, kreatif,
dan cerdas itu harus kita perhatikan. Betul, gitu. Nggak boleh. Meskipun saya bukan di dapilnya Kak Eman. Oh tidak masalah, namanya kita pemberdayaan masyarakat, tidak mengenal dapil apa dapil itu. Yang penting masyarakat Kota Palu. Wah, tahu lagi. Kasih sedikit kritik ya. Ini kan anggota DPR tidak mungkin tidak bisa mengkritik. Kasih sedikit kritik kepada Saraba Channel sejauh ini, Kak. Nah, kalau saya melihat situasi dan kondisi seperti ini, ya memang perlu pembenahan. Perlu pembenahan. Oleh karena itu juga kami pimpinan DPRD juga tidak bisa menutup mata. Kalau tuh ada ruang-ruang yang bisa kita berdayakan dalam soal misalnya fasilitas, ya saya yakin bisa tidak bisa kita laksanakan. Iya, karena ada anggota DPR yang coba janji-janji terus wim. Janji-janji sekitar. Saya tidak, itu bukan janji, tapi program yang tertunda. Dan insya Allah saya punya agenda WIM itu insya Allah akan penuhi sesuai dengan apa yang dia pernah janjikan. Insya Allah itu akan terjadi. Wah, terima kasih sekali Kak. Tuh Kak Eman ini tidak akan ini pribadi Kak, tidak ada lagi mitra-mitra. Kak Eman akan tetap mencalonkan di Palu Timur Mantikolo atau akan berpindah menjadi dapil Kota Palu untuk provinsi? Ya, itu kan namanya seorang politisi ya harus punya proyeksi ke depan gitu. Nah, untuk saat ini kan saya melihat bahwa untuk dapil saya perlu kita harus memperjuangkan aspirasi di daerah saya. Masih banyak yang harus diperjuangkan. Palu Timur Mantikolo masih banyak PR gitu. Banyak infrastruktur yang perlu kita perjuangkan, juga kegiatan-kegiatan sosial yang harus kita bantu. Ya, oleh karena itu saya berkeinginan untuk periode 2024 ke depan saya masih harus tetap mencalonkan di DPRD Kota Palu untuk dapil Palu Timur Mantikolo. Untuk kedepannya nantilah kita lihat. Itu rahasia-rahasia Tuhan ya. Iya betul. Nanti kita orang dukung. Yang penting ada pokir. Insya Allah ya. Kak Eman sehat selalu ya. Terima kasih sudah hadir di Saraba Channel. Maaf ini studionya panas Kak. Nanti kalau misalnya bisa dianggarkan pokir, saya minta AC 1 ya biar bisa. Tapi Kak Eman sehat selalu, sukses. Mudah-mudahan Kak Eman bisa terus menjadi anggota DPR, bisa nanti menjadi anggota DPR provinsi bahkan. Kalau saya sih tidak berharap Kak Eman jadi wali kota karena biar bagaimanapun meskipun Kak Eman orang Palu tapi ari-arinya Kak Eman itu ada di Banggai sana. Bisa lah jadi bupati Banggai kapan di suatu waktu nanti, terus bisa jadi gubernur Sulteng bisa juga. Amin. Pokoknya namanya seorang politisi kan harus naik. Punya proyeksi ke depan betul. Betul. Saya kalau misalnya Kakak punya kritikan pribadi terhadap saya, apa kira-kira Kak yang kurang dari saya Kak? Artinya harus fokus. Politisi, pengusaha, atau misalnya kegiatan seperti ini gitu harus fokus karena sesuatu pemuda itu juga kalau kita tidak fokus kan terlalu banyak cabang. Betul. Harus difokuskan. Harus difokuskan. Tapi begini, kalau yang belum fokus itu pemuda wajar. Kalau misalnya belum fokus, terkecuali kalau kayak kami begini memang harus fokus. Istilahnya masih mencari jati diri. Tapi yang paling penting adalah harus ada pengontrol. Pengontrol itu adalah harus ada pendamping. Supaya sangat fokus gitu. Itu sesegera. Karena kita orang baku banget 3 sekawan ini kan. Saya Mursid Pai. Iya, Pak. Pai dan Mursid sudah. Sudah. Ya doakan lah. Kalau saya nikah juga pasti Kak Eman bantu sapi lah. Iya, insya Allah. Amin. Sukses selalu Kak Eman. Terima kasih sudah hadir di Saraba Channel. Ibu In, saya sudah menjalankan tugasku. Tinggal apa kwitansi yang harus saya tanda. Itu kan sah, enggak apa-apa. Terima kasih Kak Eman. Sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya. Saraba Channel. Saraba dulu dong. Oh, luar biasa.